Ntar gue kasih lihat kalian deh mobil-mobil brand Pro 2 ini. Sayang banget dia nggak masuk ke Indonesia. Padahal tuh mobilnya menurut gue nyaman loh. Kita baca komenan lagi ya. Saudaraku pernah sakit saraf kejepit. Pas di sini dikasih 3 macam obat. Di Penang cuma dikasih 1 macam dan cuma untuk 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Yang bilang mobil orang Malaysia itu jelek-jelek, sudah tua. Ayo. Lihat video ini. Orang Indonesia kali pertama datang ke Malaysia dibuat kagum dengan mobil buatan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia, mungkin sebagian netizen dari Indonesia tidak tahu tentang fakta seperti apa kehidupan di Malaysia. Indonesia-Malaysia merupakan salah satu negara yang dimana memiliki kesamaan dari segi bahasa. Hanya orang Malaysia dan orang Indonesia yang paham akan bahasa kedua-dua negara. Maka tak heran kalau di media sosial sering berselisih, sering bergaduh mulut. Tapi pada faktanya itu hanya di media sosial. Selepasnya di dunia nyata kita bersahabat. Dan pada faktanya banyak orang Indonesia yang datang ke Malaysia, melancong, serta berobat di negara tetangga yaitu Malaysia. Karena di Malaysia dari segi fasilitas rumah sakitnya juga begitu sangat luar biasa. Serta pengalaman orang Indonesia ketika datang ke Malaysia, mereka jika berobat juga mendapat pengalaman yang positif. Maka tak heran Malaysia juga begitu sangat-sangat istilahnya terkenal ya dengan destinasi wisata medisnya. Jadi selepas berobat bisa jalan-jalan ke Kuala Lumpur atau ke Penang atau ke tempat menarik lainnya. Ibarat kata sambil menyelam minum air, kok sampai minum air kira-kira seperti itu. Dan pelancong Indonesia ketika kali pertama datang ke Malaysia juga sangat terkejut akan hal ini. Keramahan warga Malaysia yang wajib orang Indonesia tahu. Malaysia bukan cuma indah, tapi warganya juga sopan dan ramah. Luar biasa. Ini pengalaman pelancong orang Indonesia ketika berada di Malaysia ya. Dia terkejut dan shock. Di pasar atau restoran mereka selalu melayani dengan senyuman. Kata siapa? Orang Malaysia itu tidak ramah-ramah. Tapi pada faktanya orang Indonesia. Keramahan warga Malaysia yang wajib orang Indonesia tahu. Malaysia bukan cuma indah, tapi warganya juga sopan dan ramah. Luar biasa. Ini pengalaman pelancong orang Indonesia ketika berada di Malaysia ya. Dia terkejut dan shock. Di pasar atau restoran mereka selalu melayani dengan senyuman. Kata siapa? Orang Malaysia itu tidak ramah-ramah. Tapi pada faktanya orang Indonesia. Keramahan warga Malaysia yang wajib orang Indonesia tahu. Malaysia bukan cuma indah, tapi warganya juga sopan dan ramah. Luar biasa. Ini pengalaman pelancong orang Indonesia ketika berada di Malaysia ya. Dia terkejut dan shock. Di pasar atau restoran mereka selalu melayani dengan senyuman. Kata siapa? Orang Malaysia itu tidak ramah-ramah. Tapi pada faktanya orang Indonesia merasakan sendiri keramahan warga Malaysia. Jika tersesat jangan khawatir. Warga Malaysia pasti bantu dengan senang hati. Kemudian dia juga mengungkapkan, sebagai negara serumpun mereka selalu menyambut orang Indonesia dengan hangat dan penuh keramahan. Wow, ini sesuatu hal yang memang benar-benar yang saya rasakan juga ketika saya berada di Malaysia. Kemudian sahabat daripada Indonesia ini juga memberikan sebuah cerita. Waktu pertama kali datang ke Malaysia, aku pikir semuanya bakal biasa saja. Ternyata aku salah. Ini dia 5 hal yang bikin aku kaget. Kaget ya ketika beliau ini berada di Malaysia. Mungkin karena dari segi transportasinya yang begitu sangat-sangat luar biasa dalam kedisiplinan mengendara. Kemudian MRT bersih, cepat, dan nggak ada yang dorong-dorongan. Udah kayak di luar negeri. Ya memang udah di beda negara mas. Ini Malaysia juga luar negeri atau luar negara. Makanan di sini murah. Ya jadi makanannya pun juga murah. Kemudian dia bilang enak-enak
Tapi di beberapa tempat makanan di restoran harganya juga bisa beda, tergantung tempatnya, ada AC-nya atau non AC-nya. Jadi biasa kalau tempat mewah ya tahu sendiri harganya agak cukup lumayan mahal. Pelayanan di bank atau di office pemerintah super rapi, ambil nomor antrian, duduk tunggu dipanggil. Jalanan malam hari yang aku kira lebih aman. Banyak cewek jalan sendiri tanpa takut, tapi ya tetap harus berhati-hati. Motor di Malaysia itu disiplin banget, jarang ada yang naik trotoar nerobos lampu merah. Salut sih. Nah, itulah kekaguman orang Indonesia ketika kali pertama datang ke Malaysia. Dari segi hal-hal yang positif ini perlu kita contohi. Jadi istilahnya video ini itu sebagai untuk pembelajaran kita bersama-sama, ya kan. Hal-hal yang positif dari negara manapun wajib kita contoh. Apakah di Indonesia itu orang-orangnya melanggar aturan rambu-rambu jalan lalu lintas, Bang? Ya enggak semuanya. Tapi ada juga yang udah tahu lampu merah nerobos terus, itu ada juga. Oke, langsung kita simak. Inilah culture shock orang Indonesia ketika melihat mobil nasional Malaysia atau mobil buatan Malaysia. Dan seperti apa kira-kira ungkapan dan perasaan, kok ungkapan dan perasaan udah kayak cinta aja. Oke, kita simak dulu videonya, kita reaction bersama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Mas. Sarapan dulu. Nah, apartemen kita enaknya nih begitu turun nih, tuh langsung lobby mall. Oh, wow. Jadi kita mau ngapa-ngapain di sini tuh gampang. Nah, hari ini kita naik Grab, dapat mobilnya Alza nih guys. Mobil yang kemarin kita lihat pas digenting. Nah, ini yang gue bilang arus kemarin. Tuh, bentuknya sama Rasterios ya. Mobil Ini buatan arus. Malaysia. Kita tunggu dulu jemputan kita datang. Sambil nunggu ya guys, lihat tuh. Itu mobil silver yang baju itu. Nah, itu Pro 2 guys, tapi namanya Beza. Bentuknya mirip-mirip ya sama Vios ya tuh, yang merah juga sama tuh. Nah, ini Alza yang lama nih guys, yang putih. Tuh yang di depan ini, yang itu. Nah, itu Alza yang lama tuh guys. Mobil Ini buatan kita Malaysia. di kawasan Bukit Bintang. Dan mobilnya pun juga Ini, guys, mewah-mewah. yang gue tunjuk warna abu-abu ini. Nah, ini Myvi yang baru guys. Myvi Pro 2. Kalau yang baru ini bentuknya agak mirip Brio ya. Kalau yang lama kan bentuknya mirip sama Sirion ya. Ini menurut gua Pro 2 sih brandnya bagus ya. Mobilnya dia bikin tuh optionnya tuh di atasnya yang kayak mobil-mobil aslinya. Nah, ini Pro 2 juga guys tuh. Yang warna oranye ini Pro 2 juga nih. Gue lupa namanya apa. Cuman dia modelnya Rocky sama Race. Tapi speknya lebih tinggi. Speknya lebih tinggi. Ini guys, Alza kita udah sampai. Kita mau makan ke Thailand. Alza Pro 2, mobil buatan Malaysia. Coba OTW dulu ya. Myvi yang lama nih guys, kayak Sirion kan. Nyaman banget kan? Ini gue udah di Chinatown, kita mau sarapan dulu. Nanti kita cari-cari lagi mobil-mobil unik. Di sini banyak mobil-mobil speknya unik guys. Tadi gue ngeliat Mercy V-Class yang baru, tapi yang Maybach Edition. Kalau kita di Jakarta kan nggak pernah lihat ya. Di sini ada loh, keren banget. Tadi gue mau videoin tapi mobilnya jalannya agak cepet, jadi nggak video deh. Oke, thank you guys. Guys, gue mau kasih lihat kalian satu mobil nih guys. Lihat nih. Mobil apa nih guys? Tuh. Kalian lihat bentuknya. Mobil Ini Pro mobil 2. apa? Pasti harusnya kan kalian nggak asing kan? Lihat bodinya. Nah, ini tuh brand paling laku guys di negeri jiran ini guys. Betul mas. Ini nama brandnya tuh Pro 2. Jadi dia ada bikin yang model Avanza Xenia kayak gini. Terus gitu ada yang model Rasterios, namanya Arus. Yang ini gue lupa namanya apa. Coba kita intip dulu ke belakang. Diintip mas, diintip. Ini namanya Seperti apa mobilnya? Nggak kelihatan guys, mesti dari sebelah sana. Terus dia ada yang kayak Agia Ayla, namanya Axia. Ada lagi yang model Sirion, dia namanya Myvi. Terus dia ada yang model Innova juga guys. Tuh, ini namanya apa tuh? Alza guys. Jadi ini bukan Avanza, bukan Xenia, tapi ini Alza.
Terus dia masih banyak model-model lain yang dia contoh brand-brand yang udah ada. Nanti pas siangan kan gue pindah ke Kuala Lumpur nih. Ntar gue kasih lihat kalian deh mobil-mobil brand Pro 2 ini. Sayang banget dia nggak masuk ke Indonesia. Padahal tuh mobilnya menurut gue nyaman loh. Betul mas. Dan kedap. Kemarin gue udah naik satu SUV merek Proton. Wah itu nyaman banget guys. Dalamnya mirip GLE 450. Ntar kalau misalnya kita naik Grab dapat mobil itu lagi, nanti gue kasih lihat kalian guys. Oke? Thank you. Kali pertama datang ke Malaysia, mas-masnya orang Jakarta yang liburan di Malaysia dibuat kagum dengan mobil buatan Malaysia. Di antaranya Pro 2 Proton. Bahkan mas-mas daripada Jakarta menyayangkan kenapa mobil sebagus Proton Pro 2 itu tidak masuk di Indonesia. Padahal mobilnya itu nyaman banget. Bahkan masnya yang sudah merasakan naik mobil buatan Malaysia sendiri. Jadi kalau orang yang bijak itu komentarnya itu membangun sahabatku semua. Jadi dari video ini kita bisa lihat ya bahwa negara tetangga kita itu semakin maju dengan brand-brand mobilnya sendiri tanpa perlu harus membeli mobil daripada luar negeri atau luar negara. Dan kenapa Malaysia begitu menjadi perhatian para pelancong dari berbagai belahan dunia, bukan hanya Indonesia saja, tetapi dari luar negara juga suka melancong di Malaysia karena diantaranya tempatnya yang begitu sangat nyaman, tempatnya yang begitu sangat bersih, mau cari barang-barang apa aja semuanya serba lengkap. Bahkan kalau saya melihat berita TV di Indonesia di beberapa media, orang-orang Indonesia itu suka belanja di luar negeri, termasuk Malaysia dan juga Singapura. Untuk orang Indonesia yang kaya-kaya ya, dia itu suka belanjanya ke negara tetangga. Kenapa? Katanya di negara tetangga itu brand-brand yang terkenal, brand-brand yang mahal-mahal itu barangnya benar-benar sangat bagus dan kualitinya itu benar-benar dijaga. Kalau di tempat kita kadang-kadang kan ada barang yang brandnya brand mahal, tapi kadang-kadang ya itulah rawan tipu-tipu, sehingga orang Indonesia lebih memilih ke negara tetangga. Selain liburan, banyak juga orang Indonesia yang berburu kuliner atau berburu makanannya. Karena di Malaysia ini kan juga terkenal dengan destinasi pusat wisata makanan halalnya. Berbagai aneka jenis makanan, semuanya serba ada. Karena Malaysia kaya dengan budaya ya. Dan Malaysia juga disebut negara berbilang kaum karena berbagai banyak bangsa sehingga menciptakan aneka jenis makanan. Selain aneka jenis makanan, banyak juga orang Indonesia yang berobat di negara tetangga. Seperti apa pengalaman-pengalaman mereka ketika berada di Malaysia? Kita simak dan kita reaksi videonya bersama-sama. Akhirnya gue mau cobain Hamadiah nasi kandar. Pertama kali cobain nasi kandar di Kuala Lumpur ya. Halo, nasinya gimana? Sorry. Oh, ada putih setengah. Nasi dalca apa? Oh, nasi mie. Aku nasi dalca setengah. Sangat menarik semuanya. Sangat menarik kata masnya. Sotong satu. Kita lemseng satu. Lemseng. Yang yes, banjir. Ini apa ini? Oh, okra. Kalau cabe ada nggak? Oh, itu cabe. Dua boleh. Ini boleh deh. Nah, ini 3 jadi deh. Ya udah itu aja. Cukup. Ini makanan gua guys. Wow. 223, 800.000. Iya. Gila, ini harganya 800.000. Gak nyangka sih. Gue lumayan nyangka sih. Gue tau kayak ini mewah banget sih ini. Mewah. Ini juga mewah. Bagaimana Mbak rasanya Mbak? Gimana? Oh, enak banget. nasi yang buahnya Oh, iya. Parah banget. Gimana Mas? I get the hype bro. Ini chili crispy gitu ya? Iya, bawang sih gue liatnya. Iya, tapi kayak Ada chili dicabain juga. enak banget ini. Gila gede banget. Gimana Mas? Enak banget ini. Ini ada acarnya, gila acarnya ada nanas juga. Coba yang bawang. Gue kan bisa jelasin namanya. Tuh kan nggak berpasir. Nih
Ini gokil sih. Gue selalu suka lemseng beginian guys. Kata siapa nasi kandar Malaysia berpasir? Faktanya, mas-mas dari Indonesia begitu dibuat penasaran dengan nasi kandar. Bener banget. Enak banget katanya. Wah, Lemseng harus sampai pesan. tepuk tangan. Wah, enak mas, nggak berpasir kan? Iya. Juara. Sotongnya digoreng guys, baru dipotong-potong. Gila mantep banget Wow, ini. mantep banget. Nah, ini. Nyami. Gila. Wow, Tangan kayak makan all you can eat. itu sampai Enak banget. angkat tangan, begitu Nih, guys, enaknya. baru nih kayak orang sini kan Begitu pakai sedapnya. tangan nih. Dia pakai Ini tangan mas, bawang pakai tangan makanya lebih enak pakai tangan. Gimana mas? Ada bumbunya tuh. Gokil. Gokil. Goreng kambing. Enak pol, sedap sangat. Mantul gak? Mantul kata masnya. Garbe makan dulu. Sudah kelar makan, masih sisa guys, nggak habis Sampai guys. licin. Overall enak banget. Yang menurut gue harus pesan banget itu lemseng sama ayam bawang. Sisanya sayur-sayuran enak, udangnya enak tapi kayak ya udah gitu udang. Sotongnya kalau misalnya kalian makan sih rame-rame juga boleh. Wow, wow, tapi dia wow. teksturnya lumayan kayak sedikit tebal gitu lah. Tapi mas try nasi kandar ya sama dia enak banget. Sore cing, bye bye. Dan pada faktanya nasi kandar begitu menjadi perhatian orang-orang Indonesia ketika datang ke Malaysia. Dulu ada sang juara MasterChef Indonesia yang mengatakan, mengeklaim bahwa nasi kandar buatannya itu adalah nasi kandar yang paling enak. Kalau di Malaysia kan berpasir. Tapi pada faktanya orang Indonesia, influencer dan juga food vlogger daripada Indonesia ketika datang ke Malaysia sampai terngiang-ngiang dengan rasa nasi kandar Malaysia. Katanya sedap banget sampai gini-gini ya. Itu karena beliau sangat-sangat istilahnya begitu puas dengan rasa nasi kandar Malaysia. Oke, kalau dari makanannya sudah, kita langsung kembali ke topik cerita pengalaman orang Indonesia ketika berobat di Malaysia. Kira-kira seperti apa pengalaman mereka ketika berobat di Malaysia? Kita simak, kita reaction videonya bersama-sama. Dan ini mbaknya mengantar keluarganya untuk mempermudah bawa papa berobat ke Penang. Aku pakai kursi roda, mbaknya pakai kursi roda. Semua petugas di sana ramah tamah. Jadi banyak orang Indonesia yang berobat ke Penang, teman-teman. Karena setelah berobat ke Penang, mereka mendapat pengalaman yang positif. Atau istilahnya penyakitnya bisa sembuh. Ya namanya berusaha, sahabat-sahabatku semua. Kalau mungkin berobat di Indonesia belum sembuh-sembuh, juga bisa pergi ke Penang, ya kan? Bahkan rata-rata pasien yang berada di Penang itu kebanyakan adalah orang daripada Indonesia. Karena mungkin jaraknya antara Malaysia dan Indonesia juga begitu dekat. Bahkan ramai juga orang Jakarta yang berobat ke Penang, sahabat semua. Selain itu, harga tiket pesawatnya juga sangatlah murah. Kemudian pelayanannya yang begitu sangat luar biasa. Lihat mbaknya yang daripada pesawat pun langsung dilayani dengan sepenuh hati. Semoga papanya cepat sembuh, Mbak, dan sehat selalu. Dan semoga sahabat-sahabatku juga terbantu dengan informasi ini. Kita baca komenan lagi ya. Saudaraku pernah sakit saraf kejepit. Pas di sini dikasih 3 macam obat. Di Penang cuma dikasih 1 macam dan cuma untuk 3 hari. Finally sembuh sampai sekarang. Alhamdulillah. Ini sama dengan yang saya alami, Kak. Jadi saya itu divonis saraf kejepit karena ini leher semuanya sakit, nggak sembuh-sembuh, udah bolak-balik. Wah, ke dokter udah bosen. Terus akhirnya saya masuk rumah sakit yang terkenal, mahal, terbaik lah menurut menurut banyak ulasan gitu. Jadi saya dirawat di sana. Udah dioperasi, total pengeluaran budget itu sekitar 50 juta. Akhirnya pulang dari sana lambung saya kumat. Karena mungkin obat ya, dari obatnya lambung kumat.
tapi leher sakit saya nggak sembuh. Nah terus saya balik lagi ke dokter, sama dokter dicek lab lagi, ternyata saya divonis meningitis. Diduga meningitis. Kaget dong saya, udah kaget, sedih, campur, wah pokoknya ini penyakit berat. Saya berpikir untuk second opinion, akhirnya saya pergi ke Penang. Sampai sana, kan apa vonisnya? Saya langsung dicek lab juga, dicek dari awal tuh, dicek semuanya di lab, pakai alat, di pipi, di ini gitu ya, semua dipakai alat. Ternyata hasilnya adalah otot saya tegang, kurang tidur. Jadi saya kurang waktu tidur. Di sana masuk rumah sakit, cuman 1 hari, besokannya pulang. Tugas saya apa? Tidur senyenyak-nyenyaknya. Jadi saya dikasih obat tidur, terus tidur, besokannya pulang. Akhirnya sehat, alhamdulillah sampai sekarang ya. Jadi teman-teman, ini pelajaran kalau misalkan dapat vonis, dapat hasil lab atau hasil dari dokter, ternyata dapat penyakit, dibilangnya penyakit yang gawat atau penyakit yang lumayan menyeramkan, lebih baik jangan langsung sedih, jangan langsung berduka, Betul, Mbak. bersedih, pokoknya berobatnya langsung second opinion ya, cari cara lain. Betul. Sehat selalu. Rumah Sakit Penang untuk cek mata, rumah sakit mata yang bagus Kak. Terima kasih Kakak, ini komenannya. Kakak ini komen di konten aku mengenai sharing rumah sakit di Penang. Karena waktu itu kan aku bikin konten tentang pengobatan di sana ya. Kebetulan aku dirawat di sana. Nah untuk rumah sakit mata, setahu aku di sana itu ada rumah sakit mata namanya Optimax Penang Eye Specialist Hospital ya, itu khusus untuk mata, untuk glaukoma, katarak, terus lasik. Nah, di sana khusus. Tapi di rumah sakit besar juga ada untuk spesialis mata, contohnya Loguanlai, Island, terus Gleneagles ada. Oh, lengkap jadi ya. Untuk mengobati mata. Kebetulan seminggu yang lalu aku baru pulang dari medical di Penang. Tapi ternyata hasil medical check up-nya ini ya di rumah sakit Gleneagles, di jantungku itu ada penyumbatan, maka harus dirawat karena harus ada dicek jantungnya ya. Nah, pulang dari sana aku bawa brosur. Nih, kalau misalkan mau ke rumah sakit Gleneagles, nih aku kasih tunjuk nama-nama dokter banyak pisan ya. Untuk penyakit mata, ini dokternya ada 5 ya. Untuk sakit mata, spesialis bedah mata, Vitrio Retinal Surgeons. Nah, ini ada dokter ya, ada dokternya di sini, ada 5 orang. Ya, rata-rata Chinese, tapi walaupun Chinese, terus India atau Melayu, semuanya bisa berbahasa Melayu. Dan banyak yang tanya kalau ke Penang, ke Malaysia itu pakai bahasa apa? Bahasa Melayu aja, bahasa Indonesia. Mereka rata-rata paham. Tapi sebelum ke sana pastikan dulu buat appointment dulu sama rumah sakitnya. Dokternya cuti ya. Jadi hubungi rumah sakitnya, ada pelayanan khusus, pelayanan internasional, pasien internasional kita. Cerita dari salah satu orang Indonesia, pengalaman beliau ketika berobat di Indonesia menghabiskan uang 50 juta. 50 juta itu kalau diringgitkan sekitar berapa ya? 50 juta. Hampir 16.000 ya. Hampir 16.000 ringgit. Dan ternyata juga tidak sembuh. Bahkan divonis penyakit berat. Tapi setelah sampai di Penang, ternyata penyakitnya hanya otot tegang, kurang tidur. Ini sungguh sangat luar biasa ya, ketika beliau berobat di Indonesia divonis dengan penyakit berat. Tapi pada faktanya ketika beliau ke Penang, justru ketika dilihat ternyata cuma kurang tidur. Dan banyak pengalaman orang Indonesia ketika berobat di Penang juga banyak yang sembuh, kemudian pelayanannya juga sangat luar biasa. Ini yang mungkin menyebabkan kenapa orang Indonesia suka berobat di Malaysia, terutama di Penang. Bukan berarti di Indonesia tidak bagus ya sahabat-sahabatku semua, tetapi dari video ini kita mungkin bisa mengambil pelajarannya. Kalaulah memang sudah berobat di Indonesia tidak kunjung-kunjung sembuh juga,
Ya, mana tahu kalau ada uang banyak, ya kan, bisa mencoba untuk berobat ke luar negeri, termasuk di Malaysia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.